Anda tidak dapat melakukan penarikan dana sementara karena masih terdapat selisih tagihan pajak yang belum terselesaikan. Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir di YouTube channel ini, kalian bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan di YouTube channel ini. Yakni ada tentang YouTube, ada tentang Shopee Affiliates, tentang jualan online di Shopee, jualan online di sosial media, info supplier dan lain sebagainya. Jadi sekiranya jika teman-teman minat dengan pembahasan kali ini, bisa cek di playlist dan mendapatkan informasi selanjutnya terkait info-info yang hampir mirip dengan pembahasan kali ini. Oke, sesuai judulnya, kali ini aku akan membahas tentang jualan online di Shopee. Nah, dalam kasus ini adalah ini seller nggak bisa mengambil atau menarik penghasilan yang sudah ada di Shopee-nya. Kenapa? Karena dia terindikasi melakukan dropship. Nah, dropshipnya ini kasusnya dia tinggal di Jakarta, tetapi dia dropship dari Batam. Nah, perlu diketahui teman-teman, sebelum kalian dropship, kalian pastikan apakah daerahnya itu free zone trade atau bebas biaya cukai. Nah, kalau seumpamanya barang yang dikirim dari Batam itu biasanya termasuk barang yang kena biaya cukai, yang gimana ya? Ya nggak kena biaya cukai, tapi kalau semuanya masuk ke kawasan, dikirim keluar daerah gitu, dia akan kena biaya cukai gitu. Nah, dia tuh nggak tahu kenapa nggak bisa diambil nih penghasilannya. Ternyata yaitu dia kena biaya pajak gitu. Oh ya, biaya pajak, biar lebih simpel aku menyebutnya biaya pajaknya gitu. Nah, postingannya nanti aku akan taruh di sini, kemungkinan akan aku tampilkan di sini ya, biar teman-teman bisa baca juga nih pelanggarannya tuh apa gitu. Nah, berdasarkan pelanggarannya ini, informasi lebih lanjutnya ada gini: pelanggaran penjual memiliki alamat yang tidak sesuai. Alamat yang tidak sesuai ini, yakni dia ibaratnya dia tinggal di Jakarta. Dia tinggal di Jakarta, ada orderan masuk di tokonya dia. Nah, kemudian dia ternyata dropship, suppliernya dari Batam. Ketika ada orderan, nah dia pakai RC otomatis nih. Biasanya dia pakai RC otomatis kalau kasusnya seperti ini. Dia kirim ke suppliernya RC otomatisnya, kemudian dari supplier diproses dan dikirim ke alamat customernya dia, customer yang order dari Jakarta tadi gitu. Nah, ternyata setelah terselesaikan itu produknya kena biaya pajak tanpa dia ketahui nih. Poin 1, mengubah alamat toko sesuai alamat pengiriman yang sebenarnya. Jadi kemudian terdeteksi oleh Shopee kan, padahal tokonya di Jakarta, kenapa dia kirimannya, biasanya kan resi JNT atau resi pengiriman itu bisa tertrack dia kirim dari mana kan. Nah, kemudian dia kalkulasikanlah dari alamat pengiriman sebenarnya. Melakukan penarikan dana dari saldo penjual sejumlah selisih tagihan pajak.
makanya dia akan kena kayak pengurangan saldo penghasilan. Jadi ya itu dibekukan dan tidak bisa diambil karena dia bakal kena pajak dari Shopee gitu. Memberlakukan perhitungan pajak secara otomatis pada harga jual produk apabila produk dikirimkan dari kawasan bebas pajak. Nah, ini dia. Karena dia terindikasi dropship dari Batam. Menggunakan kategori produk yang tidak sesuai. Kalau semuanya indikasinya produk yang tidak sesuai ini, ada poin-poinnya. Ini menghapus produk dengan kategori yang tidak sesuai. Biasanya langsung dihapus oleh Shopee. Jadi ya itu kita nggak bisa ini sih, apa yang namanya, ajukan banding juga nggak bisa karena itu sistem Shopee. Kalau nggak sesuai ya bakal dihapus langsung gitu. Melakukan penarikan dana dari saldo penjual seperti tadi, bakal dapat kayak pemotongan penghasilan dari penghasilan kalian di akun jualan kalian. Melakukan perhitungan pajak gitu. Nah, itu makanya kenapa dia ini tulisannya, Anda tidak dapat melakukan penarikan dana sementara karena masih terdapat selisih tagihan pajak yang belum terselesaikan. Kenapa dia tidak bisa mengambil uangnya? Karena ini uangnya tidak cukup untuk membayar pajaknya, jadi nggak bisa nih karena dia masih ada tagihan. Penarikan dana sementara karena masih terdapat selisih tagihan, jadi nanti itu nunggu kalau teman seller ini dapat orderan lagi dan penghasilan masuk. Nah, nanti barulah dikurangi sesuai dengan pajak yang diperlakukan oleh Shopee. Dan jika masih ada sisa di penghasilannya, barulah bisa diambil oleh seller gitu. Sebenarnya ya gimana ya, kita tahu sendiri produk dari Batam itu harganya murah-murah banget, dan kebanyakan dia ambil dari luar negeri juga karena perbatasan kan. Dia kayak ekspor gitu dari luar tuh gampang, dia mendapatkan akses untuk impor produk itu lebih mudah, sehingga barang-barangnya biasanya lebih murah-murah juga dan dengan kualitas yang ya cukup bagus dan variasinya juga banyak. Nah itu dia, makanya banyak sekali teman-teman kita tuh yang dropship di toko dari Batam gitu. Terus lagi tanpa ilmu dropship yang mumpuni mungkin, dan dia juga nggak tahu karena ada pemotongan pajak ini, ada biaya pajak ini. Kalau produknya dikirim dari Batam, perlu diingat bahwa akan mendapatkan potongan pajak gitu. Nah itu juga kita nggak bisa kayak asal dropship gitu, walaupun bisa resi otomatis dari supplier, harus ada perhitungan ya. Kalau semuanya dari Batam, coba dikalkulasikan lagi apakah ada pajak dan pajaknya seberapa banyak gitu. Terus ya jangan sampai rugi lah kalau jualan, kalau bisa kan untung gitu. Kalau paling banyak juga tanya itu apakah ada selisih ongkir dari, semuanya ini beda cerita ya, dropship dari beda provinsi gitu, ada memang, tapi bisa ditolerir lah sekitar ya ada yang 20-30. Jadi ya semuanya ongkirnya dari Jakarta itu biasanya 20.000, terus ternyata dia dropship dari Surabaya harganya 30 atau 35.000. Berarti kalkulasinya kalian tambahkan aja, kalian sesuaikan harganya dari supplier Surabaya itu yang 35 dan mengambil untung condong 15. Jadi ya ditambahin aja 15 tambah 15 berarti 30. Jadi 30, kalau semuanya harganya barang kalian itu 150,
ya ditambahin 180.000 gitu. Itu sudah termasuk ongkir dan juga ini keuntungan kalau kalian ambil untung 15.000. Paling aman memang dropship sesama daerah atau satu daerah gitu, karena tidak ada perbedaan ongkir. Terus pastinya juga customer juga nggak bingung, ini kok saya order dari Jakarta, kirimnya dari Surabaya gitu. Kalau semuanya satu daerah kan sama-sama dikirim dari Jakarta nih contoh, nah dia nggak bingung, oh sudah dikirim dari Jakarta gitu, jadi nggak ada masalah. Tetapi itu pilihan teman-teman sih. Jika memang teman-teman itu sudah siap dengan konsekuensi masing-masing dari jualan ini, ya silahkan gitu, nggak ada masalah, nggak ada yang melarang juga, asal ya terima resiko tadi, ada konsekuensinya. Ya itulah pilihan teman-teman semua, mau dropship yang seperti apa, atau mau nyetok nih kalau capek jadi dropshipper banyak kendala gitu. Oke, mungkin itu yang bisa aku bahas kali ini. Tetap berhati-hati jualan di Shopee, jangan sampai minim pengetahuan juga. Jika masih ada pertanyaan, kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe jika tidak ingin ketinggalan, and see you next time.